faqala li, lalu anak saya mengatakan, Da'il Anwar, Da'il Anwar, wahai ayah, udahlah tinggalkan lampu-lampu itu wahai ayah. Wahayya ilal masjidil kabir, yakni al-masjidil haram an-nabawi syarif. Jadi ayo ya kita pergi ke Masjid Haram An-Nabawi. Faqultu lahu, lalu aku katakan pada Marwan, bal nadhhab ilal masjidil mujawir li manzilina. Nah, udah kita salat di dekat rumah kita saja ya. Dekat rumah kita saja nak. Fa'abal illal haram an-nabawi syarif. Dan Marwan tidak mau kecuali tetap minta ngajak salat di Masjidil Haram An-Nabawi. Fa'afattuhu ila hunak, lalu aku pergi dengan Marwan ke sana. Wa ana fi khaufin syadid, dan saat itu aku masih dalam keadaan takut yang luar biasa. Wa kanat nadaratuhu la tufariquni albatta, dan Marwan selalu terus melihat saya dan memandangi saya. Wa dakhalna ar-raudhah asy-syarifah, lalu kami masuk ke Masjid Al-Haram Al-Madani, lalu saya masuk ke raudhah. Wa kanat mali'ah bin nas, dan raudhah saat itu penuh dengan jamaah. Wa uqimu li salatil isya, wa uqima li salatil isya, lalu masuklah waktu isya dan imam pun mulai mengimami. Wa idza bi imamil haram yaqra'u min qoulihi ta'ala, dan tiba-tiba apa yang dibaca oleh imam pun juga sangat menyentuh hati saya, seakan mengingatkan saya persis Marwan mengingatkan saya. Dan imam membaca, Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan, wa man yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, jangan kamu ikuti khutuwatis syaitan, program-program syaitan. Barang siapa yang mengikuti program-program syaitan, sungguhnya syaitan itu mengajak kepada al-fahsya dan mungkar, kekejian dan kemungkaran. Andai kata tidak karena keutamaan atau karunia Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya, maka tidak seorang pun di antara kalian yang berada dalam kondisi bersih. Tetapi Allah membersihkan, mensucikan siapa saja yang dikehendaki, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Falam atamalat nafsi minal buka, dan aku tidak bisa untuk menahan diriku dari menangis. Aku menangis sejadi-jadinya. Wa Marwan bijanibi yabki libukai, maka Marwan pun ikut menangis karena saya menangis. Wa fi athna'is salati akhraja Marwan min jaybi min dilan wa masaha bihi dumu'i, lalu di saat salat inilah Marwan mengambil sapu tangan dari kantongku dan kemudian dia berusaha untuk mengusap air mataku. Wa ba'da intiha'is salati dhaltu abki wa huwa yamsahu dumu'i, dan setelah selesai salat pun aku tidak bisa diam, terus menangis dan menangis dan menangis. Lalu Marwan terus juga mengusap air mataku, hatta annani jalastu fil harami muddata sa'atin, sampai aku berada di Masjid Haram ini 1 jam lamanya. Hatta qala li ibni Marwan, lalu sampai Marwan mengatakan, khalas ya abi, sudah wahai ayah, la takhaf, jangan takut. Faqad khafa alayya min syiddatil buka, karena Marwan takut kalau terjadi apa-apa denganku karena tangisanku begitu luar biasa. Wa udna ilal manzil, lalu kami pulang. Fakanat hadhil lailah min a'dhamil layali indi, maka malam hari ini adalah malam yang paling agung bagiku. Idh wulidtu fiha min jadid, seakan aku dilahirkan dari awal. Wa hadarat zauji wa hadara auladi, saat itulah istriku pulang dan anak-anakku yang lain pulang. Fa akhadu yabkuna jami'an, kalau mereka melihat aku menangis dan Marwan menangis, mereka pun juga ikut menangis. Wa hum la ya'lamuna syai'an mimma hadatha, padahal mereka tidak tahu apa yang terjadi pada diriku dan Marwan, tapi begitu datang mereka, pokoknya mereka ikut nangis dengan tangisan kami. Wa qasastu 'alaiha ma jara baini wa baina Marwan, lalu aku ceritakan apa yang terjadi antara saya dengan Marwan. Wa qultu laha, dan aku tanya kepada istriku, as'aluka billah,
demi Allah aku bertanya kepadamu wahai istriku, hal anta au'azti hal anti au'azti lahu an yaftahas al-mushaf ala tilkal ayat? Apakah engkau telah pesan kepada anakmu Marwan ini untuk membuka ayat itu yang kemudian dibacakan? Fa'aqsamat billahi thalathan, demi Allah, sungguh tidak, aku tidak menyuruh sama sekali kepada Marwan untuk berbuat itu. Subhanallah. Lalu Abu Marwan mengatakan alhamdulillahi ala hadhil hidayah. Maka kemudian istrinya pun mengatakan alhamdulillah, ternyata hidayah Allah telah turun. Wa kanat tilkal lailah min arwa'il layali wa ana al-an wallahi la tafutuni salatal jama'ati fil masjid. Demi Allah, itu adalah malamku yang paling indah. Mulai saat itu aku tidak pernah meninggalkan salat, dan aku telah tinggalkan lingkungan yang buruk dan teman-teman yang buruk. Wa dzuktu ta'mal iman. Dan alhamdulillah aku mulai saat itu merasakan indahnya iman. Subhanallah jamaah yang dirahmati Allah. Taubatnya seorang yang telah begitu jauh kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan diantara sebabnya adalah seorang anak yang selama ini tidak diperhatikan karena bisu dan tuli, sedangkan yang lain diperhatikan dan dia tidak diperhatikan. Ternyata darinya lah taubat atau hidayah itu Allah Subhanahu wa taala berikan. Jamaah yang dirahmati Allah, di awal Ramadan ini dan insyaallah 3 hari lagi kita mendapatkan kesempatan yang indah ini di bulan Ramadan. Untuk saya mengingatkan pada diri saya, saudaraku, saudariku, bapak, ibu, saudara-saudari semuanya, jamaah yang dirahmati Allah, ingat bahwa sungguhnya target hidup kita ini besar. Target kita dalam kehidupan ini besar. Ingin hidup bahagia, mati masuk surga. Benar Bu? Ada yang gak mau masuk surga? Target kita besar, ingin hidup bahagia dan mati masuk surga. Tapi perhatikanlah setiap diri kita. Ibadah kita sedikit, dosa kita, umur kita pendek. Zoom nggak bisa ini tayangannya nggak bisa. Pertanyaannya, kalau umur kita pendek, dosa kita banyak, ibadah kita sedikit, ketaatan kita sedikit, syukur kita lemah, lalu kita minta surga, kira-kira gimana Bu? Bisakah kita beroleh surga? Jamaah yang dirahmati Allah, taubat adalah bagian dari solusi. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada kita semuanya, wa tubu ilallah. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah wahai orang-orang yang beriman, agar kalian semuanya mendapatkan keberuntungan. Taubat. Apakah taubat? Ar-ruju'u minal bu'di anillahi ilal qurbi ilaih. Taubat adalah kembali mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala setelah menjauh darinya. Tidak satu pun salah, khilaf, dosa dan maksiat dan kelemahan-kelemahan diri yang kita perbuat yang ada pada diri kita, kecuali ini menjadi jarak antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mesti Allah adalah dekat. Allah dekat. Wa huwa aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah Subhanahu wa taala lebih dekat pada kita ini dari urat nadi. Kalau Allah dekat dengan kita, tidak meski kita dekat dengan Allah. Tergantung sejauh mana kita semuanya mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah, maka Ramadan ini saat tepat untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita dekat, Allah dekat. Bila kita datang kepada Allah sejengkal, maka Allah datang kepada kita sehasta. Kita datang kepada Allah sehasta, maka Allah datang kepada kita sedepa. Dan bila kita datang kepada Allah dengan berjalan, Allah datang kepada kita dengan berlari. Dan demikian. Jemaah yang dirahmati Allah, taubat adalah tariqul falah, jalan meraih keberuntungan. Demikian Allah nyatakan, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Taubat adalah min afdalil qurubat, ibadah yang paling utama.
lallahu asyaddu farahan bi taubati abdihil mu'min. Sungguh Allah sangat senang dengan taubatnya seorang hambanya yang mukmin. Taubat adalah ghufranud dzunub, terampuninya dosa. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul adzabu thumma la tunsarun. Dan berserahlah wahai hamba-hamba Allah, dan kembalilah kepada Allah, berserah kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum datang azab yang tidak seorang pun bisa untuk memberikan pertolongan. Taubat adalah taharatul qalb, hati menjadi suci. Jamaah yang dirahmati Allah, bagaimana kita bertaubat? Al-iqla' minadz dzunub, berhenti dari berbuat dosa. An-nadam ala fi'liha, menyesal apa yang telah dilakukan. Al-azmu ala alla ya'ud, bertekad untuk tidak mengulangi. Raddul madzalim ila ahliha, apabila ada hak antara manusia, mengembalikan hak yang terampas pada pemiliknya. Fi zamanit taubah, taubat adalah diterima pada masa Allah masih bukakan pintu taubat kepada hambanya. Dan apabila roh sudah ada di tenggorokan, matahari sudah terbit dari sebelah barat, maka tidak ada pintu taubat lagi.